Pasutri Happy Asmara dan Gilga Sahir akhirnya bisa mewujudkan impiannya menjadi peragawan dan peragawati. Biasanya nyanyi duet di atas panggung, Gilga Happy berlenggak-lenggok di atas catwalk. Dadakan banget ya, pertama kali dan nggak ada pengalaman sama sekali ya. Cuman istri udah ngasih tahu aja kayak nanti jalannya gini ya gitu. Jadi ya apa adanya itulah, dilihat itu aja sih. Kayak sok digala-galain gitu, sebenarnya nggak bisa gala. Yang bikin grogi tuh kita nggak JR, jadi kita nggak tahu kan ada 3 line kan, flow-nya gimana kan ada yang beda-beda, ada yang keluar begini terus kanan kiri, ada yang begini kan dari setiap desainernya gitu. Nah kebetulan tuh kita tuh harus begini, cuman aku sama suamiku tuh kayak ini kemana, saya nggak abis ini kemana gitu, itu yang bikin grogi sih gitu aja, selebihnya pede lah. Buat saya yang semua orang kadang-kadang juga bilang kita eksploitasi apa, enggak sih. Di tengah situasi bahagia dengan karya film terbarunya, Baim Wong justru diserang tudingan panas. Aktor yang kini lebih menikmati menjadi produser dan sutradara ini malah dituding melakukan eksploitasi terhadap kedua anaknya Keanu dan Kenzo. Berawal dari sering mengajak anak-anaknya ke lokasi syuting, Baim kemudian mengajak mereka ikutan syuting. Bahkan dalam film-film karyanya, Baim selalu melibatkan Keanu dan Kenzo. Jangan, lihat atas. Nama gua. Ini Keanu, Ian semuanya harus bisa. Kalian bisa jawab. Apa itu? Oh, 2. Enggak, banyak. Tudingan tak sedap ini diduga dari pihak Paula Verhoeven. Mengingat mantan istri Baim ini berulang kali mengeluh karena merasa dipersulit untuk ketemu, apalagi berkumpul dengan Keanu dan Kenzo. Padahal awalnya Paula mengaku senang dan mendukung bakat anak-anaknya dalam bermain film. Kalau aku sih sebenarnya terserah anaknya aja sih, ngajarin mereka juga untuk berani berkreasi juga gitu. Karena kan juga masih kecil juga ya, jadi ya ikutin dulu lah. Tapi sejak menjelang Ramadan, hubungan Baim dan Paula meruncing lagi. Hal ini dipicu lantaran kabarnya Baim hanya mengizinkan Paula bertemu dengan Keanu dan Kenzo sebulan sekali. Hal itu jelas membuat Paula kecewa. Apalagi ya sampai memohon untuk diizinkan menikmati Ramadan dengan anak-anak. Tapi Baim baru mengizinkan Paula bertemu dengan anak-anak saat Lebaran, usai anak-anaknya syuting film. Pokoknya apapun yang anak-anak sedang sama aku, alhamdulillah kita menikmati berapapun waktunya, berapa lama waktunya, kita nggak penting berapa banyaknya sih sebenarnya, tapi kualitas saat ketemu sama anak-anak, bisa nganterin sekolah ya kayak zaman dulu aja, nganterin sekolah, terus nganterin les, terjemput ya semaksimal mungkin. Biasanya kalau ada anak-anak aku mengusahakan nggak kerja sih, lebih fokus ke mereka gitu. Sebagai ibu jelas Paula sangat teraniaya. Tak bisa memeluk anak-anak seperti ibu-ibu pada umumnya. Sementara Baim yang sibuk dengan profesi barunya sebagai sutradara film, malah mengajak anak-anaknya yang masih kecil ikutan main film, daripada menitipkan mereka kepada Paula yang notabene ibu dari anak-anaknya. Benarkah Baim setega itu dengan Paula? Bagaimana reaksi Baim atas tudingan mengeksploitasi anak-anaknya sendiri? Syuting seneng nggak, Dek? Mau syuting lagi atau enggak? Namanya siapa karakter dari film ketiga maunya? Gulung. Itu mau terserah dia aja. Iya, saya nggak pernah maksa. Buat saya yang semua orang kadang-kadang juga bilang ya kita eksploitasi apa, enggak sih. Mereka yang mau dan emang suka depan kamera ya begitu aja. Merekanya mau dibeliin mainan doang. Ini BTW ada cendol. Sepertinya agak lain ini, ada Syuting Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki memang selalu seru, meskipun menguras fisik dan mental. Bahkan tak jarang cuaca yang gak menentu membuat mudah capek. Tapi nih, 2 host UKBR Berbagi Rezeki membuat suasana syuting tetap ceria. Salah satunya dengan bermain challenge. Abang, ikut Neng Dangdutan yuk bang.
Sejak menjadi host UKBR Berbagi Rezeki, Iksan dapat merasakan getirnya menjadi pedagang kaki lima. Iksan kini serba bisa. Buktinya es cendol buatan Iksan jadi rebutan para kru dan juga Kiki. Ini kayaknya kakak besok harus jualan cendol juga deh di lokasi. Boleh ya? Berarti aku nyambi ya. Selain jadi host Uang Kaget Bedah Rumah, kita juga jadi penjual cendol di lokasi syuting. Kebetulan memang saya suka jualan ya. Jadi begitu ngeliat orang-orang jualan dan kebetulan nih teman-teman pada minta dibikinin cendol, ya udah kita bikin aja. Di lain sisi, menjadi co-host, Kiki Primadona mengaku langsung klik saat dipasangkan dengan seorang Iksan Tarore. Apalagi Kiki dan Iksan sama-sama penyanyi. Hingga bukan hal yang sulit membangun chemistry dengan Iksan. Karena kita cukup sering ngobrol, komunikasi. Kak Iksan juga asik orangnya. Ya alhamdulillah kita dikasih kepercayaan nih sama Uang Kaget Bedah Rumah. Allah ngingetin kita untuk ngasih tahu kita lingkungan kita ini seperti apa, untuk lebih paham lagi ya. Biar kita tetap bisa bersyukur. Ya seperti yang udah dilihat juga dari postingannya Cika melakukan operasi. Ujian kembali menerpa Cika Jessica. Baru saja kondisi ibunda membaik dan kembali ke rumah, kini giliran Cika yang tumbang. Mendadak ia harus dirawat di rumah sakit, bahkan bersiap menjalani operasi. Meski tak menyebut secara detail penyakit yang dideritanya, namun Cika menuliskan kalimat bernada pasrah. Ternyata memang harus dihadapi, nggak boleh dihindari sampai aku bisa melewati ini. Mohon doanya ya teman-teman supaya aku cepat sehat lagi. Amin. Tuhan Maha Baik. Alhamdulillah. Kalau aku sih udah tahu sebenarnya operasi apa, tetapi kan aku masih belum mendapatkan izin dari Cika nih, karena dari Cikanya sendiri masih belum membuka pembicaraan, belum buka omongan. Kita tunggu aja konfirmasi dari Cika, kira-kira operasi apa, tapi yang jelas operasinya semua berjalan dengan lancar. Tumbangnya Cika tentu mengejutkan tak hanya publik, tetapi juga teman-teman artis. Pasalnya selama ini Cika telah berjuang merawat sang bunda yang mengidap sakit ginjal kronis dan stroke. Mama habis cuci darah. Alhamdulillah stabil, alhamdulillah. Dan ini berarti mama udah mau hampir setahun kena stroke. Kini di saat ia jatuh sakit sampai harus dioperasi, ia justru tak ingin sang ibu tahu. Tak heran publik pun menduga sakitnya Cika akibat kelelahan merawat sang ibu. Aku yakin nih pasti dia banyak pikiran juga, karena belum lagi dia juga harus ngurus mamahnya, kecapean juga, karena kan dia juga domisili masih di Bandung, terus juga masih bolak-balik Jakarta-Bandung, fokus sama pekerjaannya juga gitu ya. Jadi ya aku pikir sakitnya karena emang badannya ngedrop aja gitu. Unggahan Cika tersebut memicu simpati banyak teman artis. Mereka pun memberikan dukungan moral dan doa buat kesembuhan Cika. Di antaranya Anwar Sanjaya, Dewi Persik, dan Wika Salim. Luna Maya dan Maxim Botier memang pasutri goals idaman. Gimana enggak coba? 7 Mei 2026, Luna Maxim merayakan wedding anniversary pertama dengan makan malam romantis di sebuah tempat romantis yang sudah didekor seromantis mungkin. Merayakan 1 tahun pernikahan, Luna Maxim juga bikin foto shoot yang super duper romantis. Di balik romantisme tersebut, ada momen kocak yang terjadi. Di mana Luna tidak ingat kalau 7 Mei 2026 adalah momen 1 tahun pernikahan. Yang Luna ingat 7 Mei adalah waktunya bayar arisan dan perawatan. Bebe, kamu ingat nggak lusa itu hari apa? Pasti ada maksud lainnya. Lusa itu kan tanggal 7 bulan Mei. Berarti anniversary. Ya, dia pasti cuma mau ngetes nih. Kamis. Lusa itu Kamis, kelamaan jawabnya. Kemis. Yang artinya? Ya, aku harus bayar arisan. Maxim benar-benar sangat meratukan Luna. Buktinya saat Luna terjebak macet di mobil selama 2 jam, Maxim rela menjemput istrinya naik motor. Pastinya berbeda, ya happy aja gitu, senang bahwa kami sekarang udah posisinya berbeda.